Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan tafsir Al-Fatihah dari kitab At-Tafsir Ar-Rahib, ya, karya Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Rajab Dib rahmatullahu alaih, yaitu pada surat atau pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwa dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menerangkan bahwa Al-Fatihah ini dibagi menjadi dua, sebagian untuk Allah, sebagian untuk hamba. Sebuah hadis qudsi menyebutkan, saya bacakan di sini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi wa li abdi masal. Aku telah membuat dua bagian, aku telah membagi dua bagian dari Al-Fatihah ini atau As-Shalah ini. Kenapa? Karena salah satu nama Al-Fatihah, sebagaimana sudah kita terangkan pada bab-bab yang lalu, adalah As-Shalah. Salah satu nama lain dari Al-Fatihah adalah As-Shalah. Qasamtus shalah, artinya aku telah membagi As-Shalah, aku telah membagi Al-Fatihah ini dua, baini wa baina abdi, separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani abdi, fa idza qala ar-rahmanir rahim qala majjadani abdi au athna alayya abdi, fa idza qala malik yaumiddin qala fawwada ilayya abdi. Jadi ketika ada hamba yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, hambaku sedang memujiku. Ketika ada seorang hamba mengatakan atau mengucapkan ar-rahmanir rahim, hambaku sedang mengagungkanku. Ketika ada hamba yang mengucapkan malik yaumiddin, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala fa hadhihi baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Namun ketika hamba itu mengucapkan sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Fa hadhihi baini wa baina 'abdi. Inilah yang memisahkan dua bagian antara bagianku dan bagian hambaku. Wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku aku berikan apa yang dia minta. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah pemisah. Jadi kalau Al-Fatihah itu dibagi dua, separuh untuk Allah, separuh untuk hamba, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu pemisahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dari bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Ini bagiannya Allah. Lalu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bagiannya hamba. Jadi pemisahnya itu ada pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu ayat yang dibagi dua, menjadi pemisah antara milik Allah, bagiannya Allah, dan bagiannya hamba. Saudaraku yang dirahmati Allah, iyyaka na'budu adalah pengakuan dan penegasan
dari seorang hamba untuk hanya beribadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Iyyaka. Dalam tradisi Arab itu, seringkali orang Arab itu mendahulukan apa yang dianggapnya penting. Jadi kalau ada yang penting selalu didahulukan dalam ucapan mereka. Inna min sya'nil Arab fi lughatihim taqdimul aham fi kalamihim. Orang Arab itu seringkali kebiasaannya mendahulukan hal yang penting dalam pengucapannya. Lidza faqad quddima dhamirun nasab iyyaka, maka diawalkan ya dhamir nasab iyyaka ka-nya itu ala fi'l na'budu wa ala fi'l nasta'in, dari kata kerja beribadah ya dan dari kata kerja memohon pertolongan. Jadi iyyaka hanya kepadamu, bukan kami memohon pertolonganmu atau kami beribadah kepadamu, tapi hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi mu-nya, Allahnya itu didahulukan, karena itu adalah sesuatu yang sangat prinsip dan penting. Sekaligus ini menegaskan bahwa betul-betul tidak ada selain Allah. Mengawalkan dhamir nasab iyyaka itu sekaligus menegaskan bahwa betul-betul tidak ada yang lain. Sungguh-sungguh hanya Dia. Jadi ini penegasan yang sangat tinggi. Hanya kepadamu kami beribadah, kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam konteks ibadah dan mohon pertolongan ini ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Abbas mendapatkan langsung pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesan Rasul? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda. Siapa anak muda yang dimaksud? Anak muda yang dimaksud adalah Ibnu Abbas itu sendiri. Karena ini pesan dari Rasulullah yang disampaikan langsung kepada Ibnu Abbas. Ya ghulam, wahai anak muda, aku akan mengajarimu beberapa kalimat, beberapa prinsip dasar, beberapa hal yang perlu engkau ketahui. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka kau akan mendapatinya ada di hadapanmu. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Tentu menjaga Allah tidak berarti seperti kita menjaga barang, kita menjaga makhluk-makhluk Allah. Tidak seperti saya menjaga buku ini. Yang dimaksud dengan menjaga adalah memenuhi semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Jadi menjaga ketentuan-ketentuan Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah. Itu artinya ibadah. Iyyaka na'budu. Jadi jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Dalam arti menjaga semua ketentuan-ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu memohon, berdoa, berdoalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah bahwa jika semua orang berkumpul untuk memberimu manfaat sesuatu hal, maka tidak akan manfaat itu bisa sampai kepadamu kecuali memang sudah Allah tentukan itu bisa terjadi pada dirimu. Walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sebaliknya,
Jika semua orang berkumpul untuk membuat celaka dirimu, membahayakanmu, ketahuilah tidak ada yang berhasil membuatmu bahaya, membuatmu celaka, meskipun semua orang berkumpul, kecuali memang hal itu telah Allah tuliskan nasibnya untuk dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffat as-suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Artinya sudah, takdirnya sudah selesai. Sudah nggak ada lagi perubahan-perubahan itu. Jadi itu dalam arti hadis ini menunjukkan bahwa ibadah kepada Allah memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang telah Allah buat untuk kita, maka Allah akan menolong kita, Allah akan memberikan pertolongannya dan perlindungannya kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saudaraku yang dirahmati Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Inna sirral khalqi wa sirral kutubis samawiyyati wa syara'i' wa sirral thawabi wal iqab qad intaha ila hatainil kalimatain. Sesungguhnya rahasia dari penciptaan makhluk semesta alam ini, rahasia dari diturunkannya kitab-kitab samawi, rahasia diturunkannya syariat-syariat, rahasia adanya pahala dan azab, iqab, sesungguhnya semua itu bertumpu atau berpusat pada dua kalimat ini. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Jadi Allah tidak menciptakan semesta ini kecuali semuanya diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Langit yang tujuh lapis langit, bumi yang tujuh lapis bumi ke bawah, dan apa yang ada di antara langit dan bumi, artinya semesta alam ini semuanya tusabbih, bertasbih, memuji Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang tidak memuji Allah. Artinya yang tidak beribadah kepada Allah, yang tidak mengagungkan Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja engkau semuanya, kita tidak mengetahui bagaimana ibadahnya mereka dan tasbihnya mereka. Burung-burung sedang beribadah dengan cara mengepakkan sayapnya, mungkin saja. Kicauan burung itu adalah tasbihnya, mungkin saja. Air laut yang bergelombang, beriak, itu mungkin saja tasbihnya air laut. Udara yang terus bergerak, itu tasbihnya udara. Jadi semua makhluk tidak ada yang tidak bertasbih. Bahkan semua yang ada di alam semesta ini, iyyaka na'budu. Maka iyyaka na'budu ini menjadi rahasia utama dari semua penciptaan makhluk, semua penciptaan semesta. Dan menjadi rahasia dari diturunkannya kitab-kitab samawi, diturunkannya syariat-syariat, dan diturunkannya pahala dan iqab. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, hatta qila anzalallahu subhanahu wa ta'ala mi'ah wa arba'ah kutub jama'atha Taurat wal Injil wal Zabur wa qad jumi'at ma'ani thalatha fil Qur'anil Karim wa jumi'at ma'ani al-Qur'an bil mufassal wa jumi'at ma'ani al-mufassal fil Fatihah wa jumi'at ma'ani al-Fatihah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa huma nisfani baina Allah wa 'abdihi kama sabaqa ma'ana fil hadits hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masal.
Bahkan ada pendapat di kalangan ulama yang menyebutkan bahwa Allah menurunkan kurang lebih 104 kitab samawi, ya, kitab-kitab langit, dan diringkas menjadi beberapa saja, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Dan kitab 3 itu, Taurat, Injil, Zabur, itu semuanya maknanya diringkas lagi dalam Al-Quran, dan Al-Quran diringkas lagi dalam Al-Fatihah, dan Al-Fatihah diringkas lagi. Intinya ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi inti dari semesta alam ini semua, termasuk kita manusia, adalah menyembah dan memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saudaraku yang dirahmati Allah, walaqad ajma'al qurra ala tasydidil ya fi iyyaka ma'a kasratil hamzah. Falau qala iyyaka au ayyaka bi fathil hamzah wa kasriha ma'a takhfifil ya la fasadatis shalah. Para ahli bacaan dan para ulama tafsir dari dulu sampai hari ini telah bersepakat, berijma untuk membaca iyyaka dengan tasydid dan hamzahnya kasrah. Enggak boleh ayyaka, enggak boleh. Iyyaka kasrah hamzah dan tasydid pada ya. Iyyaka. Itu kesepakatan, itu ijma. Maka apabila ada orang yang membacanya dengan iyyaka tanpa tasydid atau ayyaka hamzahnya fathah, maka sholatnya batal. Kenapa sholatnya batal? Karena iya atau ayah dalam bahasa Arab artinya nurus syams wa daw'aha wa husnuha. Iya atau ayah atau iya itu tanpa tasydid itu berarti adalah sinar matahari atau pancaran sinar matahari. Maka kalau ada orang membaca iyyaka na'budu, ayyaka na'budu tanpa tasydid, ya bacanya dengan mudah, iyyaka na'budu, maka artinya akan berubah. Nurus syamsi au dhau'us syamsi na'budu. Bisa-bisa kita menyembah cahaya matahari, kita menyembah pancaran sinar-sinar matahari. Ya, itu yang tidak boleh. Maka harus apa? Iyyaka, iyyaka. Iya-nya itu harus tasydid dengan berat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa ibadah itu bertingkat-tingkat. Artinya orang dalam menjalankan ibadah pun memiliki tingkatan, tidak sama. Ada yang semangat, ada yang kurang semangat, bahkan ada yang malas. Ada yang orientasinya juga berbeda-beda. Maka di sini disebutkan bahwa dirangkum ibadah itu ada 4 tingkatan. Wal ibadah arba'u darajatin li arba'ati asnaf minal bashar. Ada 4 tingkatan, 4 level ibadah untuk 4 golongan manusia. Walikulli sinfin maqam wa maqal wa hal. Dan setiap level, setiap tingkatan itu memiliki kedudukannya sendiri-sendiri. Tingkatan pertama, level pertama adalah man wajada anfa'al ibadah asyaqqaha 'ala nafsi wa as'abaha 'alaiha. Yaitu orang yang mendapati ibadah itu manfaatnya ada pada, atau ya orang yang mendapati ibadahnya itu ada pada kesusahannya dan kesulitannya.
Jadi kalau yang ibadah yang paling top itu adalah yang paling sukar dan yang paling sulit. Itu level pertama. Orang menganggap ibadah seperti itu. Maka tidak jarang bahwa ada orang yang sampai enggak tidur, ya, sehari semalam beribadah, puasa, terus kemudian enggak berbuka, padahal diwajibkan berbuka pada maghrib, bertapa dan lain sebagainya. Dia melihat bahwa ibadah itu seperti itu. Ini cara pandang atau level yang paling rendah, paling bawah. Wasinfus tsani, level kedua, i'taqada anna afdal ibadat huwa atajarrud 'anid dunya wa zuhd bima fiha min ta'am wa syarab wa libas wa ghairi dzalika. Level kedua adalah orang yang menganggap bahwa sebaik-baik ibadah adalah melepaskan diri dari semua kesenangan dunia dan ia bertindak zuhud. Zuhud dalam arti di sini meninggalkan makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya. Pokoknya tidak mau dia meninggalkan semua kenikmatan-kenikmatan dunia itu. Level ini terbagi menjadi dua. Pada level ini ada dua. Pertama, ra'a anna zuhda huwal ghayah wa dhanna anna zuhda afdal minal ilm wa huwa al-awam. Ya, kelompok pertama dari level ini melihat bahwa zuhud itu adalah tujuan dan mengira bahwa zuhud itu lebih utama daripada ilmu. Jadi tidak usah belajar, pokoknya ibadah saja. Zuhud itu lebih utama daripada ilmu. Ini adalah kelompok awam, orang-orang biasa, orang-orang awam. Kelompok kedua, ya, dari level tadi, ra'a anna zuhda maqsud li ghairihi la li dzatihi wa anna al maqsud i'tikaful qalbi 'ala Allah wa jam'al qalbu 'alaihi ma ittiba'i syar'i zahiran wa batinan ay yazhadu li alla yushkilal qalbu bi ghairillah wa haula fariqan. Kelompok kedua melihat bahwa zuhud di sini adalah memfokuskan diri untuk Allah dan bukan yang lainnya. Ya. Dan mereka berusaha agar hatinya itu tidak berpaling ke selain Allah. Ya Allah saja. Tidak mau diganggu dengan orientasi dan keinginan-keinginan kepada hal-hal yang lain kecuali Allah. Ini dibagi dua lagi. Pertama, ashabut tariqil awal. Jalan pertama adalah tarakus syara' wal ibadah wa asqatu ala anfusihim al ibadah wa takalif asy-syar'iyyah wa hum zanadiqatul ammah. Pertama, mereka meninggalkan syariat, meninggalkan ibadah, meninggalkan semuanya. Ketentuan-ketentuan syariat ditinggalkan semuanya. Ini zindik. Ini dhallu wa dhallu, sesat dan menyesatkan. Jadi zuhud, meninggalkan semuanya, ingin fokus pada Allah, sampai-sampai dia melampaui batas, bahkan meninggalkan syariat itu sendiri. Ya kalau orang bertapa di dalam gua selama 10 hari saja misalnya, atau seminggu, lalu tidak sholat, lalu tidak makan, tidak minum, ya, tidak mandi, tidak berwudu, ini tentu menyalahi syariat. Nah, ini batil, ini sesat dan menyesatkan. Bukan seperti itu zuhud yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Ashabu tariq tsani, jalan kedua, iltazamu syara' wa amilu bima amarallahu subhanahu wa ta'ala wa aradu at-tafarruq lil ibadah bitarkihim ad-dunya. Wa hadha madhab Sayyidina Isa alaihi salam. Jalan kedua adalah mereka menjalankan syariat, mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, tapi di sisi yang lain mereka ingin melepaskan diri dari semua hal yang membelenggu, mengganggu ibadah mereka, dan mereka meninggalkan dunia supaya bisa fokus pada ibadah. Ini yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Level ketiga dari ibadah yaitu man ra'a anna naf'al ibadah wa ta'at maka nafi naf'un lil ghair min khidmatin faqir aw musa'adati miskin wa amilu biqauli sayyidina Rasulullah SAW fil ahadits taliyah. Kelompok ketiga melihat bahwa ibadah itu puncaknya adalah pada memberi manfaat kepada orang lain, membantu orang-orang fakir, membantu orang-orang miskin, membantu kesulitan orang, itu adalah puncak ibadah. Mereka melaksanakan beberapa hadis Nabi SAW. Fallahi la an yuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, satu orang yang mendapat petunjuk melalui tanganmu, ini Rasul bersumpah, demi Allah, jika ada satu orang yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah melalui tanganmu, maka itu lebih baik daripada unta-unta merah yang paling bagus. Artinya lebih baik daripada kekayaan dunia semua ini. Al-khalqu kulluhum iyalullah fa'ahabul khalqi ilallahi anfa'hum li'iyalih. Ya, makhluk ini semuanya adalah keluarga Allah, keluarga besarnya Allah. Dan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Ini beberapa hal ya, yang menjadi dasar kenapa kelompok yang level ketiga ini melihat bahwa puncak ibadah adalah membantu orang lain. Saya ulangi, kelompok pertama tadi melihat bahwa puncak ibadah itu ada pada kesulitannya, kesukarannya. Yang kedua, yang melihat bahwa puncak ibadah itu adalah melepaskan diri seluruh kesenangan dan kenikmatan duniawi, meskipun ada beberapa yang melampaui batas. Kelompok ketiga adalah melihat bahwa puncak ibadah, puncak ketaatan adalah ketika dia bisa memberi manfaat, bisa membantu orang lain, bisa meringankan beban orang lain. Dan kelompok keempat, hum man ra'au anna fadlal ibadah hiya al-amal ala mardatillah fi kulli waqtin bima yunasibuhu min amalin aw ta'atin wa i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu. Kelompok keempat, level keempat adalah yang melihat bahwa keutamaan ibadah itu adalah pada beramal, beribadah untuk mencari ridho Allah semata. Tentu dengan penyesuaian di sana sini. Wa'ati kulli dhi haqqin haqqahu, maka berilah setiap yang berhak itu haknya. Artinya pada saatnya tidur, tidur. Saatnya beribadah, beribadah. Saatnya bermuamalah, dia bermuamalah. Ya. Jadi ada hak-hak masing-masing. Tidak bisa kita gunakan 24 jam untuk sholat terus, 24 jam puasa terus. Ada hak-hak yang harus dipenuhi di luar ini. Puasa ada bukanya, karena tubuh kita punya hak. Dan itu diperintah Allah, perintah Rasul. Ya. Ibadah kepada Allah, ya, pada saat-saat tertentu ada haknya, tapi juga muamalah punya hak, orang lain punya hak atas diri kita. Jadi a'tikul ladzi haqqin haqqahu, tetapi semua itu dilakukan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan inna ma'asyiral anbiya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Taqdimul ibadah alal isti'anah min bab taqdimul ghayat alal wasail. Mengapa mendahulukan ibadah daripada mohon pertolongan? Itu artinya mendahulukan tujuan daripada wasilah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Taqdimul ibadah alal isti'anah min bab taqdimil ghayat alal wasail. Mendahulukan ibadah dari mohon pertolongan, iyyaka na'budu didahulukan daripada iyyaka nasta'in. Itu artinya mendahulukan tujuan daripada sarana, tujuan daripada wasilah.
Ibadah itu tujuan. Mohon pertolongan adalah wasilah. Jadi kalau kita memohon kepada Allah agar Allah memberi kita kesehatan, itu wasilah. Kesehatan itu wasilah untuk kita beribadah kepada Allah. Jika kita memohon kepada Allah agar Allah memberi kita rizki yang luas, maka itu wasilah. Wasilah melalui rizki yang diberikan Allah, kita beribadah kepada Allah. Jika kita mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma, karuniakanlah, tambahkanlah ilmu, wawasan, pengetahuan, itu wasilah. Supaya ilmu itu menjadi jalan kita untuk menuju kepada tujuan. Apa? Ibadah kepada Allah. Jadi, iyyaka na'budu itu tujuan, wa iyyaka nasta'in adalah sarana untuk mencapai tujuan itu. Fal ibadah ghayatun wal isti'anah wasilatun. Wal ibadah talabun lahu wal isti'anah talabun minhu. Ya. Ibadah itu Allah meminta dari kita, sedangkan al-isti'anah kita meminta dari Allah. Wal ibadah la takunu illa min mukhlis wal isti'anah takunu min mukhlis wa ghairihi. Ibadah harus dilakukan dengan ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya tidak diterima oleh Allah. Wal isti'anah takunu min mukhlis wa ghairihi. Sementara mohon pertolongan bisa jadi dilakukan oleh orang yang ikhlas atau orang yang tidak ikhlas. Wal ibadah haqquhu alladhi aujabahu alaik. Ibadah itu haknya Allah yang Allah wajibkan atas dirimu, atas kita semuanya. Wal ibadah syukru ni'matihi alaik. Ibadah adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah atas kita. Wal i'anah taufik laka minhu maltazamat bi syar'ihi. Sementara pertolongan Allah itu adalah pemberian Allah, taufik Allah yang Allah berikan kepada kita karena kita telah menjalankan semua yang Allah perintahkan itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Ini menjadi sangat prinsip. Satu ayat yang dibagi dua. Iyyaka na'budu miliknya Allah, wa iyyaka nasta'in miliknya hamba. Ini haknya Allah, ini haknya hamba. Iyyaka na'budu kita menjalankan kewajiban memenuhi haknya Allah, wa iyyaka nasta'in Allah memberikan pertolongan, memberikan rizki, memberikan karunia kepada kita, itu menjadi haknya hamba yang Allah lakukan untuk kita semuanya. Tetapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah inti dari semua penciptaan alam semesta. Inti dari semua yang ada di muka bumi ini, termasuk kita sebagai manusia. Ibadah mohon pertolongan. Tapi ingat bahwa pertolongan itu adalah wasilah, sarana. Ibadah adalah tujuan. Jangan sampai terbalik. Orang meminta kesehatan, minta pertolongan Allah agar disehatkan badannya, agar diluaskan rizkinya, agar diberi tambahan ilmu, pengetahuan dan wawasan, itu wasilah. Tetapi tidak ia gunakan dalam rangka untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Itu yang celaka. Maka isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah, dan Allah memberi kita pertolongan. Semakin Allah memberi kita nikmat, Allah memberi kita pertolongan, maka itu semua harus semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Dan itulah hakikat syukur, dan itulah alhamdulillahirabbil alamin yang sudah kita bahas di bab-bab yang pertama tadi. Mudah-mudahan kajian pada kali ini membawa manfaat. Sekali lagi terima kasih, dan kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita berjumpa lagi pada episode yang akan datang. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.